Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yun Muntarti dengan NIM S1S1222149. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai data struktur and algoritma with Python pada lektur ke-6, pada bagian ke-6 yang membahas tentang stack, sequence, and dequence. Oke, yang pertama task. Nah, di sini tuh merupakan tumpukan yang merupakan kumpulan objek yang dimasukkan dan dikeluarkan sesuai dengan metode masuk terakhir dan juga keluar pertama. Nah, ini yang disebut dengan task. Kemudian pengguna dapat menyisipkan objek ke dalam tumpukan kapan saja, namun hanya dapat mengakses atau menghapus objek yang terakhir dimasukkan oleh objek yang tersisa. Nah, di sini tuh di apa yang disebut di atas itu merupakan tumpukan. Kemudian dua operasi ditentukan pada tumpukan. Yang pertama itu push, yang merupakan bertujuan memasukkan informasi ke dalam tumpukan atau task tadi. Kemudian yang kedua itu ada pop, berfungsi untuk mengambil informasi dari tumpukan. Nah, di sini terdapat contoh. Yang pertama, browser internet itu menyimpan alamat situs yang baru-baru ini dikunjungi dalam tumpukan. Nah, setiap kali pengguna mengunjungi situs baru, alamatnya itu akan dikirim ke tumpukan. Nah, browser yang memungkinkan pengguna untuk pop kembali ke situs yang dikunjungi sebelumnya, di sini menggunakan tombol kembali. Kemudian terdapat editor teks. Biasanya di sini menyediakan mekanisme undo yang membatalkan operasi pengeditan terkini dan kembali ke keadaan dokumen sebelumnya, seperti itu. Nah, operasi pembatalan ini dapat dilakukan dengan menyimpan perubahan teks dalam tumpukan atau dalam teks tersebut. Nah, di sini bisa dilihat terdapat sebuah ilustrasi mengenai ilustrasi yang menunjukkan analogi dari konsep stack atau konsep tumpukan menggunakan gambar tempat sampah dengan tutup yang dapat dioperasikan dengan pedal. Dapat dilihat pada gambarnya seperti ini. Ilustrasi ini itu memperlihatkan bagaimana objek terakhir yang dimasukkan di bagian atas seperti ini. Nah, di sini akan menjadi objek pertama yang dikeluarkan ketika pedalnya ditekan. Nah, setelah pedal ditekan, yang mencerminkan ke prinsip LIFO seperti yang sudah dijelaskan. Nah, kaitannya dengan resolusi ini adalah bahwa gambar ini tuh mungkin digunakan dalam konteks pendidikan ataupun pelatihan untuk menjelaskan bagaimana struktur data stack beroperasi dan prinsip umumnya yang digunakan dalam pemrograman dan juga desain sistem komputernya. Nah, baiklah, kita lanjut pada tipe data abstrak tumpukan. Nah, secara formal, tumpukan adalah tipe data abstrak ADT, sehingga instansi S itu mendukung dua metode berikut seperti ini. Yang pertama, S push E di sini berfungsi menambahkan elemen E ke dalam ke bagian atas tumpukan S. Nah, yang kedua yaitu S pop di sini berfungsi untuk hapus dan juga kembalikan elemen teratas dari tumpukan S. Nah, kesalahan terjadi jika tumpukan ini dalam keadaan kosong. Selain itu, kita tentukan metode pengakses berikut untuk kenyamanan. Nah, yang pertama di sini stop berfungsi mengembalikan referensi ke elemen teratas dalam tumpukan S tanpa menghapusnya. Nah, kesalahannya terjadi jika tumpukan itu kosong. Kemudian ada is empty. Di sini mengembalikan true jika tumpukan S itu tidak mengandung elemen apapun.
Nah, kemudian di sini terdapat len S berfungsi untuk mengembalikan jumlah elemen dalam tumpukan S. Nah, di sini dengan Python kami mengimplementasikan ini dengan metode khusus seperti len, seperti itu. Kemudian berdasarkan konvensi, kita berasumsi bahwa tumpukan yang baru itu dapat dibuat adalah kosong dan tidak ada batasan a priori pada kapasitas tumpukan. Nah, elemen ini yang ditambahkan ke tumpukan dapat memiliki tipe sembarang seperti itu. Nah, di sini berdasarkan konvensi kita asumsikan bahwa stack yang baru itu dibuat adalah kosong dan tidak ada batasan kapasitas sebelumnya dari stack. Nah, elemen yang ditambahkan ke stack itu dapat memiliki tipe apapun. Nah, di sini terdapat tabel. Di sini ada sebuah operasi menunjukkan bagaimana stack sebuah struktur data abstrak dapat digunakan untuk menyimpan dan mengambil data pola last in first out. Nah, di sini terdapat operation return value stack contact. Nah, di sini pengertian dari penjelasan ini, yang pertama spus 5 di sini menambahkan elemen 5 ke puncak stack. Nah, sehingga isi stacknya itu menjadi 5. Nah, seperti ini ditampilkan bahwa dalam stack kontaknya di sini terdapat 5. Nah, kemudian yang kedua di sini spus 3 menambahkan elemen 3 ke puncak stack sehingga isi stacknya menjadi 5 dan 3. Kemudian terdapat len S berfungsi untuk mengembalikan jumlah elemen dalam stack yang dalam hal ini adalah 2. Nah, kemudian berikutnya di sini terdapat s.pop. Nah, ini untuk menghapus dan mengembalikan elemen paling atas dari stacknya yang dalam hal ini adalah 3. Di sini return value-nya adalah 3. Sehingga isi stacknya menjadi 5. Dapat dilihat stack kontaknya di sini terdapat 5. Kemudian berikutnya s.isEmpty. Di sini tuh berfungsi mengembalikan nilai false yang menunjukkan bahwa stacknya itu tidak kosong. Kemudian ada s.pop. Nah, berfungsi ini lagi menghapus dan juga mengembalikan elemen paling atas dari stacknya. Nah, kali ini nilainya dalam return value itu bernilai 5 sehingga stacknya menjadi kosong. Dapat dilihat di sini bahwa stack kontaknya itu kosong. Kemudian berikutnya terdapat s.isEmpty. Nah, di sini nilai return value-nya itu true karena dia mengembalikan true karena stacknya itu kosong. Kemudian terdapat s.pop. Di sini mencoba menghapus elemen dari stack yang kosong yang menghasilkan return value-nya itu error. Kemudian berikutnya ada s.push. Di sini dapat dilihat bahwa return value-nya itu dan hasil stack kontaknya itu bernilai 7. Kemudian berikutnya ada s.push 9 dan juga seterusnya, dapat dilihat pada tabelnya. Seperti yang terakhir ini s.pop dengan nilai 8 dengan return value 8. Nah, maka hasil stack kontaknya itu 7, 9, dan 6. Nah,
Kemudian beberapa operasi push dan juga pop lainnya dilakukan yang menambah dan juga menghapus elemen dari stack contact ini, mengubah isi stack sesuai dengan operasi yang telah kita lakukan. Nah, di sini operasi stop terdapat ini stop adalah operasi akses yang mengembalikan elemen puncak tanpa menghapusnya dari stack. Seperti itu. Kemudian semua operasi ini menunjukkan bagaimana stack, sebuah struktur data abstrak, dapat digunakan untuk menyimpan dan juga mengambil data dengan pola last in dan first out LIFO. Nah, sebuah seri operasi stack dan efeknya itu pada sebuah stack S yang awalnya kosong. Seperti itu. Dalam serangkaian operasi tumpukan dan juga pengaruhnya pada tumpukan S itu yang awalnya kosong. Kemudian kita lanjut pada implementasi stack berbasis array sederhana. Nah, di sini kita akan menggunakan pola desain adaptor untuk membuat tumpukan aditi menggunakan daftar. Nah, pola desain adaptor berlaku untuk konteks apapun di mana kita secara efektif ingin memodifikasi kelas yang ada sehingga metodenya itu cocok dengan metode kelas atau antarmuka yang terkait namun berbeda. Tapi sebagai contohnya, kita itu akan mengimplementasikan tumpukan menggunakan daftar Python. Nah, di sini kami akan mendefinisikan pengecualian baru, yaitu kosong, yang lebih sesuai untuk tumpukan kosong daripada indeks yang error yang dimunculkan untuk daftar kosong. Nah, di sini terdapat tabel, sebuah tabel yang membandingkan metode tumpukan dengan realisasinya menggunakan list Python. Nah, di sini terdapat tabel realisasi dari sebuah tumpukan S. Di sini ini merupakan stack metodenya merupakan realisasi dari sebuah tumpukan S sebagai adaptasi dari sebuah list Python. Yang di sini realization with Python list dengan Python L. Nah, ada juga di sini gambar realization of stick S as an adaptation di sini dalam Python list L. Nah, di sini ada juga gambarnya. Nah, setelahnya ini kita lanjut. Di sini terdapat contohnya. Seperti ini, kita coba buat saja langsung. Kita buka VS Code. Di sini kita buat file. Oke, kita coba saja ikuti. Di sini kita buat kelas empty tx Nah, jadi di sini kita buat kelas empty, yaitu sebuah kelas pengecualian yang akan kita gunakan untuk memberitahu jika ada operasi yang coba dilakukan pada sebuah empty kosong seperti itu. Kita langsung saja di sini kita klikkan pas. Selanjutnya kita buat kelas lagi di sini. Kita ikuti saja ini.
array stack class stack. Oke. Kemudian kita langsung kelas array stack ini dimana dia kelas yang akan mengimplementasikan struktur data tumpukan dengan metodenya itu ada di sini. Kita buat def pertama, def init self. Oke. Nah, init ini untuk membuat tumpukan kosong. Kemudian kita lanjut ke self data. self._data sama dengan di sini itu untuk melis daftar kosongnya. Kemudian di sini kita lanjut, kita buat lagi def len, kemudian ini self, kemudian kita return untuk kembalikan len self dot add data nol, data kemudian lanjut def is empty self, kemudian kembali return ke empty orang return len self data, kemudian def is empty self return len self, kemudian data nol, kemudian lanjut def
open. Oke, kemudian kita lanjut lagi, dev top self, dan if self dot is score empty score empty empty sini, kemudian raise empty. Nah, di sini stuck in empty, stuck in empty. Oke, kemudian berikutnya lanjut yang di sini lanjut kita return self dot underscore data. Nah, di sini -1. Oke, kita lanjut dev pop, ini self, kemudian self if self dot is underscore empty. Empty, kemudian stuck in empty, kemudian empty, salah ini. Empty, kemudian kita lanjut di sini rise empty, start is empty. Oke, rise empty, start in empty, start in empty, kemudian sudah ada. Start empty, kemudian kita lanjut ke return self dot underscore data.
data, kemudian .pop, kemudian .pop dev str self. Oke, kita lanjut sini, data pop dev dev str self dan return sini, kemudian .join str self underscore data Oke, kemudian di sini sini tanda. Oke, sesuai. Kemudian lanjut ke sini dan kita lanjut lagi pada S dan array stack ya, array stack. Oke, ini S sama dengan array stack. Oke, array ini gitu. Nah, oke, kita lanjut di sini s dot push, sini nilainya 5, kemudian s dot push sini 3. Oke, kita coba print, stack kliknya. Di sini sini S. Nah, seperti ini kita coba lihat dan S. Oke, kemudian S nya S besar ya. Oke, kemudian berikutnya ini printnya print P kecil. Oke, kita print nah ini kita print S nya sama dengan di sini S sebesar ya. Kemudian kita lanjut print di sini pop
sini pop, yes, pop. Kita ikuti ini, kemudian kita lanjut kembali. Di sini print pop S pop, pop di sini S dot pop, kemudian kemudian kita print juga. Kita print juga is-nya. Nah, seperti ini. Is print not is. Tunggu. Pop as pop is strike empty, kemudian empty, S is empty, S dot is aduh salah, E-nya huruf kecil, empty. Nah, kita lanjut print lagi, print pop. Nah, di sini S dot pop. Kemudian kita print lagi. Nah, di sini dot pop, coba dot print pop. Kita lanjut. Nah, di sini is empty, S pop, kita lihat di sini pop is tag empty, S is empty sama S. Di sini pop kita ganti jadi S kecil.
S yang ini aja yang beda. Sini S dengan kemudian koma S. Nah, di sini s dot push kemudian 7 kemudian s dot push sama 9, kemudian print sama dengan print sama dengan kekurung top elemen in stack, kemudian stack. Lanjut di sini S stop. Salah, terusnya komanya di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita copy saja ininya. Oke. Sini kita ubah saja jadi 4. Jadi 4 dan juga 6. Kemudian kita print sini S sama dengan sini S. Oke. Nah, jadi di sini itu kita akan membuat sebuah kelas pengecualian yang akan digunakan untuk memberitahu ketika ada operasi dan yang memicu pada sebuah melakukan stak kosong seperti penjelasan tadi. Nah, jadi kelas stak yang kosong itu di sini pada sebuah kelas empty, sebuah kelas pengecualian yang akan digunakan untuk memberitahu jika ada operasi yang coba dilakukan pada sebuah tumpukan kosong. Nah, itu tadi. Kemudian di sini terdapat array stack. Nah, di sini array stacknya itu ini dia merupakan kelas yang mengimplementasikan struktur data tumpukan dengan metode init. Nah, yang merupakan konstruktor untuk membuat tumpukan kosong seperti itu. Ini tadi kita menggunakan init. Ini
Oke. Nah, dan juga kita menggunakan len ya. Di sini terdapat len. Nah, len ini untuk mengembalikan jumlah elemen dalam tumpukan. Kemudian kita gunakan juga ada di sini is empty. Ini untuk memeriksa apakah tumpukan-tumpukan kosong terdapat tumpukan-tumpukan kosong. Kemudian di sini terdapat push. Nah, di sini def push self in. Nah, di sini push itu merupakan penambahan elemen ke puncak tumpukan. Nah, top pengembalian elemen yang berada di puncak tumpukan tanpa menghapusnya, dan jika tumpahan itu kosong, itu akan memunculkan pengecualian empty seperti itu. Kemudian di sini terdapat juga pop. Selain top, di sini juga ada pop, def pop. Nah, ini bertujuan untuk menghapus dan mengembalikan elemen dari puncak tumpukan, dan jika tumpukan kosong akan memunculkan pengecualian empty. Kemudian terdapat juga str di sini untuk mengembalikan representasi string dari tumpukannya. Seperti itu. Oke, kita coba lihat apakah sudah benar. Ini kemudian sudah betul the last itemnya. Nah, di sini kita akan print. Di sini print elemen in stock. Print top elemen. Oh, elementary step cocok. Print lah. Top elemen print. Sini print to element in stock. Stop. Stop, koma, s titik top. Ini kita pakai titik. Nah, oke, seperti ini, dan kita coba jalankan. Seperti ini kita coba jalankan ya. Nah, di sini terdapat outputnya. Seperti ini. So, outputnya misalnya kita coba enter. Oke, kita coba jalankan kembali. Sini
linknya. Misalnya di sini kita masukkan 1. Nah, itu akan muncul bahwa hasilnya akan seperti ini, bahwa terdapat di sini stack linknya itu sama dengan 2 dengan nilai S-nya itu 5 dan juga 3. Kemudian ada pop 3-nya di sini dengan false pop 5. Nah, kemudian pop 5 ini ditanya apakah stacknya itu kosong. Nah, jawabannya itu true karena daftarnya itu sudah kosong, seperti itu. Kemudian lanjut pada S ini, daftarnya ini merupakan kosong dia. Kemudian terdapat juga top elemen in stack. Nah, dengan hasil S-nya itu 7, 9, 4, 6. Nah, seperti ini. Kita lanjut lagi di sini. Nah, di sini selanjutnya menganalisis implementasi tumpukan berbasis array. Jadi, implementasi fungsi top, is empty, dan len itu menggunakan waktu yang konstan dalam kasus terburuk. Nah, waktunya O1 ini untuk push dan juga pop adalah batas diamortisasi, namun bisa menjadi ON dalam kasus terburuk jika operasi itu menyebarkan daftar, mengubah ukuran array itu internal, seperti itu. Kemudian lanjut pada penggunaan ruang untuk tumpukan adalah 0n. Dalam prakteknya akan lebih efisien jika membuat daftar panjang dengan awalan n daripada memulai dengan daftar kosong dan menambahkan n item meskipun kedua pendekatan itu berjalan dalam waktu on seperti ini. Di sini menganalisis implementasi stack berbasis array. Di sini terdapat tabel. Nah, tabel ini terdiri dari operation dan juga running time-nya. Dapat dilihat pada tabelnya bahwa pada operasi ini pertama itu terdapat s-push i. Ini merupakan operasi untuk menambahkan elemen E di sini ke dalam stacknya, seperti itu. Kemudian terdapat s-pop, merupakan operasi untuk menghapus elemen teratas dari stack. Kemudian ada s-stop. Nah, s-stop ini merupakan operasi untuk mendapatkan elemen teratas dari stack tanpa menghapusnya. Kemudian terdapat s_is_empty, s.is_empty ya. Nah, ini merupakan operasi untuk memeriksa apakah stacknya itu kosong. Nah, dapat dilihat pada running time-nya. Kemudian terdapat len s. Di sini merupakan operasi untuk mendapatkan panjang atau ukuran stacknya. Nah, 01 ini menunjukkan bahwa operasi ini memiliki waktu konstan. Kemudian 01 bawahnya berikutnya menunjukkan bahwa waktu konstan ini adalah waktu teramortisasi, yang berarti bahwa dalam kasus rata-rata operasi ini tuh mengambil waktu konstan, tetapi dalam kasus terburuk bisa lebih lama. Amortisage. Nah, kinerja implementasi tumpukan berbasis array itu seperti itu. Baiklah, di sini kita lanjut pada bagian di sini kita akan membalikan data menggunakan stack. Nah, jadi sebagai konsekuensi dari LIFO, protokol tumpukan dapat digunakan sebagai alat umum untuk mengembalikan data urutan.
Nah, di sini terdapat contohnya mencetak baris dalam file dalam urutan terbalik, membalikkan elemen dari sebuah daftar menggunakan tumpukan, dan juga membalik urutan elemen di mana elemen itu disimpan dalam tumpukan atau stack. Nah, di sini terdapat codingannya, contohnya kita coba buat. Sini kita coba buat file baru. .py. Aduh. Bentar. Nah, di sini kita coba ikuti saja. Nah, ini kita coba ikuti. Misalnya di sini dev referensi file. Oh, sebelum ini kita harus import dulu array struct-nya ya. Sini kita coba. Kita from import array struct. Oke. Reference file name, tns array struct. Array jumlah atau file name for in dan s dot push line to original
output dot write ini n. Oke. Output dot close going home to end. Okay. Oke. Kita ikuti ini. Cek lanjut ke chat. Ini punya txt. Kemudian kita print sini slice n plus n, kemudian refer dot file initial dot txt. Oke, dia jar ini terlanjut initial dot txt.
Oke. Oke, kita coba jalankan. Ini from A, di sini kita home. Kita lanjut setelah selesai dalam pada membalikan data menggunakan stack, kita lanjut ke tanda kurung yang cocok. Nah, di sini kami melakukan pemindahan kiri ke kanan dari urutan asli menggunakan tumpukan S untuk memfasilitas pencocokan simbol pengelompokan. Nah, setiap kali kita menemukan simbol pembuka, kita menekan simbol itu ke S. Setiap kali kita menemukan simbol penutup, kita munculkan simbol dari tumpukan S dengan asumsi S itu tidak kosong dan memeriksa apakah simbol ini tuh membentuk pasangan yang valid dengan simbol pembuka yang sesuai. Nah, jika kita mencapai akhir ekspresi dan tumpukannya kosong, maka ekspresinya aslinya itu sudah cocok. Nah, di sini kompleksitas runtime-nya adalah 0n. Terdapat ekspresi yang memiliki n karakter akan menghasilkan n panggilan. Nah, post dan n itu panggilan ke pop. Panggilan ini itu dijalankan dalam waktu 0 net n. Dalam pemilihan pembatasan yang mungkin memiliki ukuran tetap yang menyediakan waktu konstan untuk perintah C di kiri dan kanan indeks C. Nah, di sini terdapat contohnya, kita coba ikut saja seperti ini. Nah, di sini kita coba codingannya. Def is match. Lefty sama dengan Oke, kemudian di sini ring hati. Oke, ini DNS
XPR inch for Y tambah Z kemudian print is underscore net hit XPR is match mat padahal. Oke, kemudian XPR 2 XPR 2 sama dengan sini dalam kurung 5 X kemudian cut Y Z. Oke, when is underscore match head XPR 2 ini split 2 kita coba jalankan ini. Nah, di sini terdapat hasil outputnya bahwa nilai itu ada false dan juga true, bahwa nilainya itu bernilai benar dan juga salah. Oke, seperti itu sesuai dengan hasil dari contoh yang ada pada slide ini. Kemudian kita lanjut pada mencocokkan tag dalam bahasa Markov. Nah, kode yang bersebelahan itu menunjukkan penggunaan tumpukan dalam memeriksa tag yang cocok dalam dokumen HTML. Seperti ini, bisa kita ikuti. Kemudian dalam kode HTML mencocokkan tanda kurung. Nah, di sini kita coba melakukan pemindahan dari kiri ke kanan pada urutan asli menggunakan tag S untuk memfasilitasi pencocokan simbol pengelompokannya. Nah, setiap kali kita menemukan simbol pembuka di sini, kita mendorong simbol tersebut ke dalam S-nya.
Kemudian berikutnya itu setiap kali kita menemukan simbol penutup, kita mengeluarkan simbol dari stack 5 dengan asumsi S itu tidak kosong dan memeriksa bahwa ini tuh membentuk pasangan yang valid dengan simbol pembuka yang sesuai. Kita coba. Pada bagian X sini Ctrl A, kita coba misalnya kita ikuti ini. Nah, bisa dilihat, kita coba ikuti pada bagian ini. From import for array start. Oke. Kemudian kita masuk S dengan array stack ini, kemudian J to row fit oke. Kemudian di sini kita def is underscore math head underscore html raw. Oke. Tuh. Nah, seperti ini. Kemudian file J ya dengan -1, kemudian K di sini sama dengan raw dot fit, kemudian sini nah sini oke, J tambah 1. Oke. Kemudian if K-nya sama dengan -1, kemudian kita print di sini invalid ya, invalid tag, invalid tag. Oke, kemudian kita return false, kemudian kita tag raw J tambah 1 tambah sama dengan K, seperti ini.
kemudian if not tag dot starts with okay as post tag okay as post tag else if as dot is underscore empty okay print start is not into small term which okay return false sini return false okay if tag satu oke kemudian lanjut sini s dot pop oke kita print tag is not okay J dengan row admin tambah 1 kemudian return terus set sini s dot is underscore empty m3k oke seperti nah sudah sesuai kita buat kembali ini kita coba lihat yang sama nah seperti ini kita coba jalankan
Nah, di sini hasilnya tampil bahwa true. Nah, kita lihat di sini juga tampilannya outputnya itu bernilai true. Nah, sesuai dengan hasil output yang telah saya buat, di sini juga hasil outputnya itu bernilai true seperti ini. Nah, kembali di sini jika kita mencari akhir ekspresi dan juga stok kosong, maka ekspresi asli itu telah dicocokkan dengan benar. Hanya di sini bernilai true. Nah, jika kita mencari akhir ekspresi dan stok kosong, maka ekspresi asli itu telah dicocokkan dengan benar. Kompleksitas rantannya itu sesuai. Nah, ekspresi di sini ekspresi yang memiliki n karakter itu akan membuat n panggilan untuk push dan juga n panggilan untuk pop. Panggilan itu berjalan dalam waktu 0n, dan pemilihan pembatasan yang mungkin memiliki ukuran tetap itu menyediakan waktu konstan untuk perintah C, di leftly, righty, dan juga indeks C-nya. Nah, sekian penjelasan mengenai pencocokan teks dalam bahasa Markov. Nah, di sini sampai sini penjelasan mengenai data struktur and algoritma with Python. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.